mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Tempur setiap penyerang. Serbu! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tundukkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuru Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati Eng Aloko. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Jaka Badak telah tersingkir di Alas Purwo. Tunggu saja kemenangan kita. Sri Anjiani, apakah kamu mampu menandingi ilmu 1000 pedang dewa? Awas! Serial drama radio Jaka Badak. Naskah disusun oleh Adriana M.M. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Sorak Tembang Pakruwo. Dalam seri yang ke-22 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Pegat Suro, Tato sebagai Lembu Melantingan, Naryo Ireng sebagai Batang Mangiran, Rifki sebagai Klewer, Billy sebagai Dadung Wesi, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Jaka Badak terus diredakan amarahnya oleh Dewi Astini. Udara sejuk di dalam Candi Konto turut mengompres rasa panas yang mendera. Sementara itu di Padepokan Maranggali, Pegat Suro sedang merayakan kemenangannya. Para pengikutnya bersukaria. Tuak diedarkan di antara tamu oleh wanita-wanita cantik. Ayo, rayakan kemenangan kita. Yang mau jogetan, silakan. Tapi tetap tertib dan aman. Tangannya lu. Gantian toh. Ayo Kibatang Pangeran, di Lembu Melantingan, jangan dilewatkan wanita di sebelahmu itu. Ayo. Gampang. Aku masih mau menonton saja. Ayo Ki Batang Mangiran, ayo. Waduh, Ki Lembu Melantingan dulu sana yang berjoget. Itu jogetan sana dengan tamu-tamu lain. Oh, mana Klewer?
Wah, dia itu jempolan. Wer, jogetan sana, Wer. Lah, ini sedang jogetan. Wah, pas sekali gendangnya loh. Dangdut, Digoyang, Wer. Cocok itu. Waduh, kita Pangeran dan Ki Lembu Melantingan. Ayo ke ruangan tamu. Biarkan Klewer menghibur para tamu. Iya, kita harus mempergunakan waktu. Ki Lembu Melantingan dan Ki Batang Mangiran. Aku heran kita Ji Kunir kenapa belum juga datang. Kurasa kita Ji Kunir masih di Pakuwon Ki Pegat Suro. Kalau dia terus menghilang, akan mencurigakan. Rupanya menunggu keadaan yang pas. Aku sependapat dengan Ki Lembu Melantingan Ki Pegat Suro. Kita Ji Kunir tentu harus lebih waspada. Terutama dari pengamatan Jaga Badak. Jaga Badak. Habis ceritanya di Pakuwon. Dia itu asu yang bisa menggigit saja, padahal tuannya tidak suka menggigit. Cocok Ki Pegat Suro. Jaga Badak pasti bingung, setelah menyadari dirinya cuma dijadikan jogrokan tukang kepruk saja. Tapi kita harus tetap waspada. Walaupun bagaimana, Jaga Badak tetap perintang utama untuk menguasai padukuan yang ditinggal mati kuwunya. Iya. Oh. Ayah. Keadaan kosong begini, kita harus cepat menghubungi, menyelesaikan segala masalah yang bersangkutan dengan pemerintahan kerajaan. Iya. Ki Pegat Suro, ku dengar dulu bahwa kita Ji Kunir mau jadi kuwu menggantikan Larang Jati. Nah itu bagaimana? Ya itu aku pun memikirkannya. Kita Ji Kunir itu ular berkepala dua, sangat berbahaya. Bisa saja dia jadi berbalik lalu membocorkan semua rahasia kita. Kita Ji Kunir ku binasakan kalau bertingkah. Coba saja dia berani umbar omongan di dahal. Hei, kabar apa dari Kapatihan Adi Dadunggosi? Menggembirakan, Kang. Tapi masih ada pembicaraan penting antara beberapa kalangan atas, Kang. Ki Pegat Suro sudah tidak sabar rupanya. Ya. Kita harus cepat. Apalagi pedukuhan Larang Jati, Lumbung Padi. Kita bisa membangun kerajaan baru kalau mampu. Ada surat dari Rakrian Bangar, Kang. Oh ya, coba kau lihat. Ya. Lusa aku diundang datang di Kepatihan untuk membahas pemilihan kubu baru. Bagus Adi Dadunggosi. Lalu apalagi yang Adi Dadunggosi ketahui di Kepatihan tentang kita Ji Kunir atau apa lagi? Memang ada angin santer, Kang. Yaitu anak Larang Jati. Anak Larang Jati. Yang mana? Setauku anak satu dari Nibira, Roro Jembaran itu. Kiku Larang Jati pernah punya istri pertama. Punya anak laki-laki bernama Wonggani. Di Jenggala, Wonggani cukup disegani, Kang. Kemarin, dia sudah bertandang di Kepatihan untuk mempertanyakan ayahnya. Dan menjajagi mengganti kedudukan ayahnya, Kang. Ada saja perintah baru. Biangnya binasa. Anaknya tumbuh jadi duri lagi. Seharusnya Wonggani itu menyelidiki kedudukan bapaknya dulu. Kabar yang dibawa Dadunggosi benar-benar membuat Pegat Suro berkerut-kerut dahinya. Segala yang dianggapnya sudah beres dan lancar, nyatanya bermunculan masalah baru yang cukup rumit. Ki Pegat Suro, rencana pasti berjalan seperti biasa. Ya, seperti yang telah dijanjikan Rakrian Bangar. Tidak usah khawatir. Ki Lembu Melantingan, kalau masih ada gerakan,
berarti juga bisa saja terjadi perubahan mendadak. Belum lagi pertimbangan janda kubu Larang Jati, Jaka Badak, juga pemuka-pemuka pedukuhan Ki Kunokuwo, Selarang, dan yang lainnya. Tidak gampang itu. Kakang Pegatsuro, Ah, serahkan Wonggani padaku, Kang. Ku selesaikan nanti. Sekarang ini, bagaimana Kakang harus tetap jadi calon utama? ya. Aku setuju Adi Dadung Besi. Ki Pegatsuro harus pada jalur utama. Kita yang membersihkan perintang jalan. Kita Ji Kunir, bagianku untuk mengurus gerakannya. Ya. Jadi kesimpulannya, aku harus memenangkan pemilihan kubu. Kita semua harus menang. Ayo, level. Aduh. Lewer. Sudah dilupa-lupakan. Mabuk si Kleber. Aku dibagi apa toh? Dua. Atau ya pokoknya besar tadi. Di Pegatsuro. Ayo kita. Ngobrol sekali-sekali sambil goyang. Wow. Ayo pada coketan dah. Wah, mabuk jangan dibawa ke ruang tamu, Wer. Pegatsuro, apa orang doyan mabuk, doyan tuh apa? Doyan. Itu ada banyak. Ayo kak. Wah, sekali-sekali mabuk berbarengan. Banyak ruang tamu tidak boleh untuk mabuk. Tapi mabuk bisa di mana saja kan? Mau di warung, di atas lowongan, di atas perut sapi. Ayo cepetan lagi dah. Yang baju kuning ditarik terus. Ada lagi yang perlu dibicarakan. Kalau tidak ada, ayo kita menemui para tamu. Ada lagi, Kang. Dewi Astini meninggalkan keraton Daha. Kemungkinan dia sudah berkumpul lagi dengan Jaka Badak, Kang. Perang telah selesai, Adi Dadung Besi. Biar saja Dewi Astini. Paling hanya kangen. Tidak perlu mumet ngurusi Wong Kasmaran. Tunggu saja apa jadinya nanti. Paling-paling punya momongan anak. Goyang terus, tambah lagi minumannya. Jadi penarinya dong. Kencangnya kecepatan, pelan-pelan mas. Kemeriahan masih terus berlanjut sampai tengah malam belum berhenti.
Klewer yang telah mabuk ditanggap para tamu yang membuat suasana tambah geger. Gelak tawa dan celotehan agak rusuh. Kencangnya kecepatan, pelan-pelan mas, pelan-pelan. Gongnya dibungkem dulu toh. Lah itu dipegat suruh. Ayo cepetan. Hei, untuk tidak mengecewakan para tetamu, aku akan jogetan. Ayo, genting uyon-uyon tandur telo. Itu marah kali jaya. Tidak dong besi, jangan lengah. Amati para tamu yang datang silih berganti. Ki Batang Pangeran mencurigai para tamu itu. Waspada saja. Kita tidak tahu kalau ada musuh hadir di antara tamu-tamu. Wah. Itu sudah banyak yang mabuk rupanya. Wah. Nah itu api penerangan harus dijauhkan itu. Bisa-bisa kebakaran pondok itu nanti. Aku akan memindahkan. Oh iya. Saudara-saudara para tamu. Saudara-saudara. Ya, tenang dulu. Saudara-saudara para tamu. Malam ini kita bergembira. Jangan dilewatkan. Ayo silakan jogetan. Silakan jogetan. Ya. Aku sudah jogetan. Ganti yang lain. Ayo silakan. Ayo, siapa yang mau jogetan dengan aku? Yujueni saja. Ayo, Yujueni, jogetan. Nah iya, aku cuma menggandeng saja. Ayo, dijogetin. Hormati tamu yang lain, Fer. Pesta ini bukan untuk kamu sendiri, kan? Wong mana sampean, ha? Aku tandingi kalau mau joget. Ayo, atau berkelahi. Hei! Ulos demit. Rasakan pedangku. Hentikan. Ayo hentikan, Klewer. Ini orang perlu di... Aduh kakiku. Ayo, bantu diangkat. Ayo. Ya jangan kerek. Kalau buat perayaan di keraton, apa tidak memalukan itu ya? Yang punya kaul malah mengacau. Kisana, aku mohon maaf kalau Klewer telah berlaku kurang baik padamu. Aku pamit Ki Pegatsuro. Aku wakil Wonggami. Waduh. Wah, utusan Wonggani sudah sampai di sini. Hebat dan terlalu berani menjajaki aku ini. Ki Pegatsuro. Kami terima kasih. Oh ya. Terima kasih. Ya. Ki Batang Pangeran.
Apa pendapatmu dengan munculnya orang-orang Jenggala itu? Ki Pegatsuro, aku akan mengejar orang itu, lalu menyelesaikan sampai habisnya. Jangan Ki Batang Mangiran, berbahaya sekali. Siapa tahu tadi itu hanya pancingan saja. Masa pancingan berpakaian bagus begitu? Ki Batang Mangiran, jangan salah duga. Ingat ya. Ki Pegatsuro sedang dihebohkan jadi kuwu. Dan bukan hanya Ki Pegatsuro saja. Banyak saingan lain. Kalau tadi sampai terjadi ribut besar, ya bisa-bisa nama Ki Pegatsuro bisa rusak. Mana mau jadi kuwu? Kalau pengikutnya gampangan main kepruk, Hei, jangan-jangan bisa dikatakan persekutuan begal. Ya. Seorang kuwu harus welas asih, tidak berpikiran pendek, adil dan bijaksana kepada setiap orang. Iya. Maka jangan berangasan seperti orang pasar lagi. Klewer yang ditidurkan di kursi kayu panjang bangun dan menghampiri Ki Pegatsuro yang ditemani Ki Lembu Melantingan dan Ki Batang Mangiran. Aduh, aku dilupakan ya. Bedes alas, kamu itu mabuk apa tidak? Wah, aku tidak mabuk. Aku hanya pura-pura saja. Sebelum acara minum tua, aku sudah minum minyak kelapa setengah batok. Pantesan. Acara jadi kacau karena ulahmu, Wel. Batang Mangiran, aku sengaja memancing keadaan. Apa judulnya? Lah tadi itu ada utusan Wonggani dari Jenggala. Aku sudah curiga pada gerak-geriknya sejak dia datang. Ya, Klewer. Untung saja tadi tidak benar-benar terjadi perkelahian besar. Aku bisa malu itu. Dia tidak akan berani, Ki. Punya rangkap nyawa berapa? Berani gegabah di kandang pedang. Kalau tadi aku memainkan pedang, ya supaya meriah saja. Wah, Klewer. Kamu selesaikan bayarannya pada rombongan tanda gitu ya. Ini uangnya. Ya, Kui. Uangnya cukup ini. Alah. Sudah berikan saja. Aku sudah siapkan pas. Tidak kurang, tidak lebih. Ayo sana. Aduh, tidak ada catutannya. Wah. Santriku yang satu ini agak ugal-ugalan dia. Tapi pikirannya cukup jitu. Pegatsuro semakin tegar semangatnya untuk menghadapi segala kemelut pertikaian menjadi pimpinan Padukuhan Larang Jati. Para pengikutnya masih tetap setia pada cita-citanya membangun padukuhan baru dari reruntuhan pemerintahan Kuwu Larang Jati. Keraton Kepatihan tampak sibuk untuk menyambut kedatangan pemuka-pemuka padukuhan yang bersengketa. Di gapura pintu masuk para laskar bersiaga untuk penghormatan. Rakrian Bangar telah bersiap dengan keputusan pengangkatan Kuwu yang telah disahkan oleh Gusti Prabu Kertajaya. Walau hanya tinggal penyampaian, tentu tidak mudah. Maka dipersiapkan juga beberapa senopati ulung untuk berjaga-jaga. Yang paling menyorok senopati Aryo Gede dengan ukuran tubuh yang tinggi besar dan tegak. Nibirah tamu pertama yang datang disambut meriah. Nibirah yang sudah kondang kecantikannya dan juga sepak terjangnya yang berani. Silahkan Nibirah, silahkan duduk. Terima kasih Gusti Rakrian Bangar. Apakah yang lain sudah datang? Oh, belum. Nibirah lah yang pertama datang. Malah kuduga Nibirah bersama Senopati Cakapadak. Tidak. Sejak Dewi Astini datang, Cakapadak tidak tahu kemana. Dewi Astini? Oh ya, dia memang telah pamitan untuk turut bela sungkawa padamu. Selamat sejahtera Gusti Rakrian Bangar. Nibirah, maafkan hamba kalau terlambat. Pegatsuro sandiwaranya hebat. Oh, silakan duduk Ki Pegatsuro. Waduh, sepak terjangmu cukup menggegerkan kerajaan.
Hamba hanya memperjuangkan yang benar menjadi benar, Gusti. Hamba rakyat kecil yang cinta kemerdekaan, adil dan makmur. Kamu telah membunuh suamiku. Pegat Suro bukan pembela kebenaran, Gusti. Dia seorang pembunuh. Nibira, yang sudah tidak ada itu telah musnah. Dan yang ada harus menyelesaikan segala kemelut yang ditinggalkan oleh yang tiada sekarang. Paham? Ku perjelas lagi. Suamimu adalah seorang abdi kerajaan yang berjasa besar. Tapi sampai kapan? Gusti, kenapa tanyakan itu pada hamba? Apakah belum cukup nyawa suamiku menjadi korban persengketaan kekuasaan yang diatur oleh pemerintah kerajaan Panjalu Kediri? Tidak cukupkah semua itu? Rakrian Bangar agak kaget oleh keberanian Nibirah buka suara lantang. Juga para abdi dalam keraton Kepatihan sempat berhenti bekerja dan menoleh pada Nibirah. Sedangkan Pegat Suro hanya tersenyum. Nibirah, pemerintah kerajaan Panjalu Kediri tetap menaruh hormat dan menghargai segala jasa suamimu. Maka atas nama Gusti Prabu Kertajaya telah ditetapkan suatu penghargaan kepada keluarga Larangjati. Kalau hamba boleh tahu, apa yang diberikan pemerintah pada hamba? Oh iya, tapi nanti setelah semua datang, kita masih menunggu Jagabadak dan Ken Pawuti. Hamba belum pernah tahu yang namanya Ken Pawuti. Siapa dia sesungguhnya? Ken Pawuti merupakan seorang senopati yang setingkat dengan Jagabadak. Gusti Rakrian Bangar, apakah Ken Pawuti itu yang dijadikan kuwu atau bagaimana? Ki Pegat Suro. Iya. Aku belum bisa memulai membeberkan apa yang telah diputuskan pemerintah kerajaan. Iya, sesungguhnya ada beberapa calon menjadi kuwu ditetapkan itu. Siapa saja itu? Silahkan, Pupulut. Wah, baru datang atau sudah sejak tadi lalu berkeliling dulu di Kepatihan ini? Amitabha, hamba baru datang, Gusti. Hamba diutus atau mewakili Empu Hongko turut menjadi saksi bersama Hyang Agung. Ampuni hamba kalau sudah membuat kesalahan. Pupulut, kita masih menunggu para undangan lain yang belum datang. Sambil menunggu silahkan dicicipi hidangan para abdi dalam Kepatihan. Silahkan. Nibira, aku turut berduka cita atas musibah suamimu. Semoga Hyang Jagatnata membukakan surga untuk menerima segala kebaikan Ki Larangjati. Terima kasih, Pupulut. Semua sudah terjadi. Aku harus bisa melakoni segala cobaan hidupku. Apa rencana Nibira nanti? Kembali ke pedukuhan? Ya, aku tidak tahu. Aku belum punya rencana apa-apa. Ayo silahkan duduk adik Ken Pawuti. Terima kasih, Gusti. Oh, dia itu Ken Pawuti. Usianya sebaya dengan Jagabadak. Gagah, kelihatannya bersifat halus dibanding Jagabadak yang nekat dan kasar. Ada yang aneh pada diriku, Nibira? Tidak, aku sedang melamun. Oh iya. Di Kepatihan ini cukup tentram, Nibira. Aku suka sekali suasana tenang. Ya, tidak bising oleh suara pertempuran. Gusti Ken Pawuti. Ya, lebih tenang di candi dekat dengan Hyang Buddha. Pupulut, aku belum mampu lepas dari kehidupan duniawi. Ya, rasanya susah. Gusti Rakrian Bangar, Ya, sudah dapat dimulai pertemuan ini atau masih menunggu lagi? betul Ki Pegat Suro. Ken Pawuti saja belum cukup. Jagabadak sangat penting kehadirannya sekarang. Ki Pegat Suro, tenanglah. Iya. Kita masih punya banyak waktu. Bagaimana dengan Wonggani dari Jenggala itu? Pertanyaan Pegat Suro membuat Nibirah bingung. Juga Rakrian Bangar. Sebetulnya masalah Wonggani anak Ki Larangjati sangat dirahasiakan. Tetapi Pegat Suro justru menanyakan secara terang-terangan. Ki Pegat Suro, Wonggani tidak termasuk jajaran tokoh pemerintahan dari kerajaan Panjalu Kediri. Ya. Dia berada di pihak Jenggala. Hamba dengar beritanya
bahwa Wonggani ingin menjadi kuwu, menggantikan ayahnya. Ki Pegatsuro, siapa Wonggani itu? Apa hubungannya dengan suamiku? Wah, Ki Pegatsuro gegabah. Nibirah tentu jadi penasaran. Nibirah, Wonggani itu anak tirimu. Larangjati sesungguhnya punya anak di Jenggala. Anak dari istri sebelum menjadi suamimu. Tapi istrinya meninggal waktu melahirkan Wonggani. Kau Mas tidak pernah bercerita. Nibirah, suamimu mengemban tugas yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Larangjati atau Wilis Putih, seorang telik sandi. Mata-mata yang ditempatkan di Jenggala oleh kerajaan Panjalu Kediri. Anakmu Roro Jembaran ternyata punya kakak lelaki yang gagah. Oh, yang jagat nata. Kelengkapan hidup tanpa saudara hanya menjadikan belantara sepi. Karena sebatang kara, Nibirah, berbahagialah dengan anugerah yang dewata. Ya, aku mengerti, Pupulut. Tapi kabar ini kenapa baru ku ketahui sekarang? Anak perempuanku tidak sebatang kara. Menata satu pemerintahan kadangkala tidak manusiawi, Nibirah. Tapi usaha ini demi kesejahteraan semua rakyat kerajaan. Memang kejam kalau Ki Larangjati harus merahasiakan semua hidupnya. Termasuk pada istrinya sendiri. Wonggani pun tahu ayahnya. Setelah pengasuhnya membocorkan rahasia karena Ki Larangjati meninggal. Hal itu untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Tapi nyatanya ujian Ki Larangjati berat sekali. Nibirah menyusut air matanya dengan selendang hitam yang dipakainya. Napasnya kelihatan berat karena menahan beban batin. Pandangan matanya kosong. Kalau begitu, anakku Wonggani yang pantas mewarisi jabatanku, melanjutkan atau menggantikan tugas ayahnya yang sudah meninggal oleh pertempuran dengan dia, perusuh Pegatsuro. Nibirah, segala pertikaian telah berakhir. Tujuan kita berkumpul di sini untuk menata kembali pedukuhan dan para pemukanya. Wonggani. Dia datang. Selamat siang. Selamat siang, Gusti Rakian Bangar, Ken Pauti, dan ibuku. Anakku, kamu mirip sekali dengan mendiang ayahmu. Rumpun bambu tertebas angin, mengibarkan dedaunan kering. Anak bambu tumbuh, ciptakan pagar lestari kasih. Gusti Rakian Bangar, hamba mau berbicara sedikit dengan istri ayahanda, yang juga ibu hamba. Silahkan, Wonggani. Ibu, ayo kita ke taman keraton sebentar. Aku ingin tahu riwayat ayah, ibu. Ya, anakku. Walau agak canggung, Nibirah mengikuti Wonggani ke taman keraton Kepatihan. Secerca harapan baru tumbuh di sanubari Nibirah. Wonggani bisa jadi jago untuk menjadi kuwu. Ibu, di mana adikku? Kata pengasuhku, aku punya adik perempuan, ibu. Betul, Wonggani. Adikmu ada dipaku oleh Ki Pawon Gapit. Aku belum tahu apa yang sesungguhnya terjadi antara semua pemuka pedukuhan. Kabar simpang siur ku terima dari beberapa orang. Kematian ayah disebabkan bunuh diri. Ada juga yang mengatakan karena pengkhianatan. Ada pula yang bercerita Laskar Pegatsuro. Aku jadi ragu, ibu, untuk mengambil tindakan. Aku pasti menuntut balas pada siapa saja yang telah membuat ayah binasa. Anakku Wonggani, jangan lagi libatkan dirimu pada dunia kekerasan dan kekuasaan. Percuma saja, tidak ada kelanggengan. Sudah cukup ayahmu saja yang jadi korban. Jangan lagi dirimu. Tidak, Bu. Aku sudah bertekad. Aku tidak akan mundur. Kalau perlu, kubangkitkan rakyat Jenggala untuk menghancurkan Panjalu. Apa kamu tergabung dengan barisan Ken Arok? Iya, Bu. Aku sejalan dengannya. Jenggala sudah waktunya bangkit. Terlalu lama Jenggala tertidur oleh rasa damai yang diatur oleh Panjalu. Damai yang terjajah. Itu ibu tidak tahu. Tapi kalau kamu mau meluruskan ayahmu, sudah sepantasnya. Kamu satria gagah. Jadilah seperti Jaka Badak, seorang
senopati yang tidak kemaruk harta dan wanita. Ibu, Panjalu Kediri pada ambang kehancuran. Gusti Prabu Kertajaya dan pengikut setianya selalu mendahulukan kepentingan pribadi. Para laskar saja sudah merajalela di mana-mana. Tabiat Gusti Prabu Kertajaya yang adijaya dan adikuasa diikuti oleh laskar rendahan sampai tingkat atas. Jelas itu tidak benar, Ibu. Rakyat tertindas, kalangan Brahmana tersingkir. Ini bencana untuk Panjalu, Ibu. Kalau sudah tahu begitu, jangan jadi laskar Panjalu Kediri. Kamu akan dikutuk rakyat. Jangan, anakku. Jadilah pembela si lemah yang tertindas. Iya, Ibu. Kita ini ibarat burung yang kecil di dalam sangkar besar. Apa rencanamu, Wonggani? Kalau ingin jadi banteng, aku harus bisa masuk ke kandang banteng-banteng liar, lalu menjinakkannya. Aku akan melibatkan diriku di Panjalu Kediri, Bu. Kamu mau jadi senopati? Menjadi pejuang, bukan harus menjadi laskar kerajaan, Ibu. Aku mampu menata pedukuhan dan membangun kehidupan rakyat pada repeh rapih, gemah ripah loh Jinawi. Tapi kapan kesempatan itu ada padamu, Nak? Memang tidak akan diberikan padaku, Ibu. Aku masuk warga Jenggala, warga nomor 2 setelah warga Panjalu Kediri. Aku harus masuk jajaran penduduk Panjalu. Ya, Ibu akan mendukung usahamu. Pada mula harapan Ibu untuk tidak dipandang rendah oleh kalangan orang-orang pemerintahan kerajaan. Ibu, aku akan mempertahankan apa yang sudah jadi cita-citaku, Ibu. Cita-cita ayah akan kulanjutkan. Nibirah memeluk Wonggani penuh haru. Hatinya terasa tersayat sembilu kalau mengingat apa yang sudah terjadi di Pakuwon bersama suaminya. Tinggal kenangan yang bangkit lagi pada sosok lain, yakni Wonggani. Ayo kembali ke keraton Kepatihan, Bu. Pasti kita telah ditunggu. Ya, tapi ingat, Wonggani, jangan terpancing marah kalau ada apa-apa yang mengecewakan dirimu. Iya, Ibu. Aku berusaha untuk tetap tabah dan sabar. Ayo, Bu, ke keraton. Ibu dan anak seperti sepasang kekasih. Lihat saja, usianya hampir tidak berbeda. Kilarang Jati beruntung mempunyai putra gagah. Punya jago yang bisa meneruskan perjuangannya. Dalam peribahasa, rembulan telah melahirkan ribuan bintang yang kecil-kecil, tapi menghiasi gelap. Lukisan hitam dengan ribu-ribu berlian berkelip. Terima kasih atas puji-puji itu. Riwayat hidupku telah diketahui Gusti Rakrian Bangar. Maka aku tampil mewakili ibuku, Nibirah. Wonggani, kehadiranmu di luar kalang pertemuan ini, ya? Aku ada hak di Pegat Suro. Aku anak kandung Wilis Putih atau Larang Jati. Dan aku mewakili ibuku, katakan Ibu Tiri. Tapi istri yang sah, bukan selir yang jadi hiburan ayahku. Berapa selir ke Pegat Suro? Berapa? Itu urusan pribadiku, Wonggani. Juga aku ke Pegat Suro. Aku mewakili ibuku. Urusan pribadiku. Aku sah berada di pertemuan ini. Tidak ada larangan bagi keluarga yang diundang untuk hadir. Bagaimana Gusti Rakrian Bangar? Rakrian Bangar tak segera menjawab. Karena satu jawaban yang salah akan memperbesar kemelut penyelesaian pengangkatan ku baru yang lama menjadi sengketa dari beberapa golongan. Wonggani menunggu. Suasana di Keraton Kepatihan tetap tenang selama ada pertemuan para undangan guna pengukuhan ku baru. Gusti Rakrian Bangar yang diserai mengatur jalannya persidangan agak kacau setelah tokoh baru Wonggani mewakili Nibirah. Ki Pegat Suro dan Wonggani, kuharapkan tidak meledak perselisihan. Pemerintahan Kerajaan Panjalu Kediri telah menetapkan segala keputusan dengan pertimbangan kesejahteraan bagi seluruh Kerajaan Panjalu Kediri. Iya, Gusti. Aku gembira kalau semua perjuangan Kawula Cilik bisa menjadi bukti nyata membangun kerajaan. Layato. Aku juga berbahagia kalau masih bisa menyumbangkan tenagaku untuk kejayaan Panjalu Kediri. Cuma omong kalau tanpa bukti. Apa itu namanya? Tai kebo, Ki Pegat Suro. Apa yang Ki Pegat Suro jadi tanggelan menjadi kuwu? Dan apa tanggung jawab Ki Pegat Suro atas kematian suamiku? Wonggani,
Dia yang jadi gara-gara kebinasaan ayahmu. Pegat Suro, ayo keluar. Aku tandingi kelicikanmu. Ayo alut-alut jembar, langit jembar, perlihatkan kemampuanmu pada anak larang jati. Hentikan Wonggani, hormati kepatihan ini. Jangan pada hamba Gusti. Itu si tua bau Pegat Suro yang tidak tahu diri. Hei. Wah. Macan juga anaknya macan. Ayo, Wonggani. Aku ingin tahu kemampuanmu. Jangan hanya sesumbar di hadapan Gusti Rakyan Bangar. Selamat datang, Jaka Badak. Jaka Badak, aku gembira dapat berjumpa lagi denganmu. Kita lama tidak bertemu, Jaka Badak. Aku selalu ingat pengobatan tusuk jarum yang hebat itu dulu. Selamat bertemu lagi, Jaka Badak. Ki Pegat Suro, aku akan mencabut kepalamu nanti. Dipirah jadi bingung kapan Jaka Badak dengan Pegat Suro yang bisa guyonan. Padahal belum lama keduanya saling menghancurkan. Tapi di keraton Kepatihan, keduanya akrab sekali. Itu bedanya para pemimpin tingkat atas. Tidak ada sengketa yang tanpa penyelesaian secara damai. Perbedaan tujuan cita-cita bukan berarti menjadi perbedaan hidup berdampingan. Saudara-saudara, ucapkan selamat datang dalam pertemuan ini. Kepada para anggota Dewan Penataan Pemerintah, selamat datang. Untuk menyingkat waktu dan tidak bertele-tele, aku akan membacakan keputusan Dewan Pertimbangan Agung Pemerintah Kerajaan Panjalu Kediri sebagai berikut. Kulanjutkan, mengingat kubu Larang Jati telah tiada dan kelanjutan pedukuhannya harus tetap berlanjut kehidupan seluruh penduduknya demi kepentingan semua pihak, maka perlu diambil tindakan segera secara tepat, mengangkat kubu baru untuk menggantikan kubu lama. Menimbang pedukuhan Larang Jati yang juga merupakan lumbung padi yang selalu jadi sengketa dengan jumlah korban yang tidak sedikit, maka demi ketentraman serta kelanjutan hidup pedukuhan, maka diambil langkah-langkah kebijaksanaan mempersatukan seluruh rakyat Kerajaan Panjalu Kediri. Pemerintah Kerajaan Panjalu Kediri menetapkan bahwa jabatan kubu akan diemban oleh Ki Pegat Suro. Jabatan keamanan dan ketertiban dan pertahanan diemban oleh Ken Pawuti. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Dewan Pertimbangan Agung Pemerintah Kerajaan Panjalu Kediri. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Gani, rupanya sudah dibuat aturan sendiri dari kalangan orang-orang busokan di Kepatihan ini. Iya, Bu. Peraturan bisa dibuat gampang saja. Selamat Pegat Suro. Ken Pawuti, selamat menjalankan tugas barumu. Iya. Jaka Badak, dontong opo salah, ditodong jadi galak. Todonganmu berhasil gemilang Pegat Suro, walau banyak korban. Perjuangan perlu pengabdian pada perjuangan itu sendiri. Ya. Dan Ken Pawuti cukup handal mendampingimu. Iya. Aku tidak sehebat dirimu, Jaka Badak. Aku masih belum berpengalaman di lapangan. Saudara-saudara, selanjutnya kepada keluarga Larang Jati yang ditinggalkan, telah dipersiapkan bantuan kesejahteraan. Mengingat Ki Larang Jati sudah mengabdikan diri sampai akhir hayatnya, maka sudah seharusnya pemerintah Kerajaan Panjalu Kediri memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga Larang Jati. Diberikan tanah di Dukuh Waruwarno berupa sawah seluas lebar 500 tombak dan panjang 700 tombak. Hal-hal yang menyangkut hak milik akan diberikan surat pemilikannya. Gusti Rakyan Bangar, atas nama keluarga Larang Jati, aku menolak. Itu tidak adil. Aku yang jadi kubu.
bukan Pegat Suro yang telah membunuh ayahku. Wonggani, keputusan ini berdasarkan pertimbangan dari seluruh Dewan Pertimbangan Agung. Bukan aku sendiri yang membuat keputusan ini. Siapa saja yang membuat keputusan itu tidak adil. Wonggani, niatmu untuk meneruskan jabatan Kuwu akan kubicarakan dengan para pemuka kerajaan. Tapi kuharapkan tetap tertib demi kelangsungan pengukuhan Kuwu baru dan tugas-tugasnya. Wonggani, patuhi perintah Gusti Raden Banget. Lain waktu nanti diurus lagi. Jadi cukup jelas kesimpulannya bahwa pengabdian Ki Larang Jati atau Wilis Putih telah atau tetap dihormati oleh semua abdi negara. Yang terakhir, seorang yang kita kenal baik tapi juga ugal-ugalan, yaitu Jaka Badak. Satu senopati ini memang agak luar biasa sepak terjangnya dan masih membujang. Pengabdiannya pada kerajaan cukup susah dibobolkan oleh godaan-godaan berat, termasuk juga gempuran perjuangan Pegat Suro. Nyatanya sampai sekarang, dia masih tegar dan julukan manusia batu masih melekat erat. Bagaimana manusia batu? Masih belum kapok untuk tugas berat? Aku kalau masih hidup, pasti selalu diulek-ulek. Mau dibuat apa? Jaka Badak selalu tampil akrab dengan siapa saja. Perhatian untuk para undangan dan segenap pemuka kerajaan. Jaka Badak telah selesai tugasnya dan mendapat tugas baru yang cukup berat. Jaka Badak diangkat menjadi di pedukuhan yang harus dibangun sendiri, yaitu wilayah Alas Purwo yang selama ini dihuni oleh manusia liar yang masih buas. Hidup Jaka Badak. Kulanjutkan, tugas yang diemban oleh Jaka Badak cukup berat dan penuh menanggung bahaya. Maka untuk pendamping ditugaskan seorang senopati wanita. Undangan diharapkan untuk tetap tenang. Senopati wanita itu telah kita kenal, ialah Tri Anjani, atau juga dikenal sebutan wanita ketiga. Sayang, Tri Anjani atau pendekar wanita ketiga belum datang dan berhalangan. Maka tidak bisa berkenalan dengan para tamu yang hadir mengikuti jalannya pertemuan ini. Nah, bagaimana Jaka Badak? Sanggup? Aku tidak menolak apa yang menjadi tugasku. Tetapi hadirnya seorang pendamping wanita perlu ditinjau kembali. Jaka Badak, ketetapan ini atas keputusan Gusti Prabu Kertajaya. Jadi bukan hanya dari Dewan Pertimbangan Agung. Keputusan ini tidak bisa dirubah lagi. Jaka Badak, aku turut gembira atas pengangkatanmu jadi Kuwu di Alas Purwo. Selamat Jaka Badak, dan jangan menolak keputusan tadi. Sudah waktunya kamu tidak membujang terus, Jaka Badak. Tri Anjani itu cukup hebat daya tempurnya. Ya, mungkin cocok untukmu. Gusti Prabu Kertajaya secara tidak langsung menjodohkanmu dengan Tri Anjani, Jaka Badak. Aku tidak tahu mana perempuan, mana laki-laki kalau sedang menjalankan tugasku, Ken Pawuti. Mulailah belajar untuk mengenal dunia wanita. Semua para tamu berdiri untuk memberikan penghormatan pada para abdi kerajaan yang baru dikukuhkan. Antara lain, Jaka Badak, Pegat Suro, dan Ken Pawuti. Masing-masing menerima lencana. Saudara, ucapkan terima kasih atas kedatangan yang juga mengikuti pengukuhan jabatan yang diemban oleh Jaka Badak, Pegat Suro, dan Ken Pawuti. Maka cukup sekian pertemuan ini. Jaka Badak, selamat atas pengangkatanmu menjadi Kuwu di Alas Purwo. Iya, Nibira. Bagaimana kalau kita ke Pakuwon dulu? Aku gembira
gembira sekali kalau kamu masih ingat pada Pakuwon. Wonggani, berikan ucapan selamat pada Jaka Badak. Selamat Jaka Badak. Wonggani, aku sangat gembira dapat berkenalan denganmu, Wonggani. Terima kasih. Ayo, kita berangkat. Iya. Jaka Badak, Nik Pirah dan Wonggani sudah pergi. Kita baru bisa lega. Tidak perlu lagi di antara kita sekarang. Apa tanggapanmu pada Jaka Badak menjadi guru di alas Puro? Itu bagus. Buat Jaka Badak tempat yang bagus untuk jadi pertapa. Kita harapkan Tri Anjani yang mahir bersandiwara itu dapat merebut hati Jaka Badak. Kalau bisa jadi istrinya sekalian, maka kita akan lebih mudah mengatur perjuangan selanjutnya. Iya. Aku tidak melihat Aryo Benowo. Di mana dia? Oh, Aryo Benowo sedang mempelajari kekuatan di Jenggala bersama Empuk Lohgawi. Kasihan Dewi Astini. Kehadiran Tri Anjani pasti bisa membuatnya tidak tidur. Dulu aku sir dengan Tri Anjani. Tapi watak kelaki-lakiannya aku jadi ngeri. Walaupun cantiknya tidak kalah dengan Dewi Astini. Penggalangan kekuatan, kalau melibatkan perasaan, susah mendapatkan garis inti tujuan. Segalanya harus ada persiapan pikiran, bukan perasaan. Maka kebudayaan berpikir harus ditumbuhkan di setiap waktu, di mana saja kalau ingin maju. Kalau aku tidak berpikir, pasti aku sudah pulang dan ngeloni dua selirku. Percakapan tambah akrab di antara Rakrian Bangar, Pegat Suro dan Ken Pawuti. Apalagi kalau pembicaraan Jaka Badak yang dianggap terlalu jujur menjadi orang yang terpandang. Kejujuran yang merepotkan semua pihak untuk bergerak pada pembaruan keadaan. Ken Pawuti, Jaka Badak tentu repot menandingi manusia-manusia alas Purwo dan dua wanita di sampingnya. Dewi Astini pasti terus mengikuti, kintil terus di mana saja Jaka Badak bertugas. Ki Pegat Suro, masih ada ganjalan dalam pikiranku. Di alas Purwo telah dikuasai Ki Wanoro. Siluman kera putih, apakah tidak akan menimbulkan pertikaian? Itu bukan urusan kita lagi. Justru kalau Jaka Badak bisa bentrok dengan Ki Wanoro, sangat menguntungkan kita. Jaka Badak akan repot mengurusi Ki Wanoro. Dan dalam arti kata lain, Jaka Badak sudah dapat disingkirkan dari Pakuwon dan tidak lagi jadi perintang. Jadi, bagaimana cara menempati Pakuwon? Mengingat masih ada Wonggani dan Abdi dalam Pakuwon. Oh, iya. Itu juga perlu kita selesaikan. Wonggani tentu tidak akan begitu saja menyerahkan Pakuwon. Selain itu, bagaimana dengan Ki Taji Kunir? Sudah aku pastikan, Ki Taji Kunir akan kecewa, lalu maju menggempur kita. Ingat, Ki Taji Kunir mempunyai kekuatan di Pedukuhan Sumur Jati. Setauku, Ki Taji Kunir hanya berjuang untuk dirinya sendiri, Pegat Suro. Maka tidak bisa dicalonkan jadi kunggu. Dan tabiat bermuka dua itu sangat membahayakan siapa saja, termasuk kita semua ini. Disingkirkan saja sebelum jadi penghalang. Aku ada gagasan. Bagaimana kalau Ki Taji Kunir disatukan saja dengan keluarga Nipirah? Pasti mereka akan bergabung. Ki Taji Kunir akan mempertahankan Pakuwon. Sama juga, jadi pekerjaan kita lagi. Bukan kita, tapi Jaka Badak. Betul. Jaka Badak itu harus menyelesaikan segala pemindahan keluarga Nibira sebelum dia bertugas di tempat lain. Wah, cocok itu. Saudara pendengar, betulkah Pakuwon bergolak lagi? Dipertahankan oleh Wonggani, anak Ki Kuwu Larang Jati yang gagal menjadi kuwu.
Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Sorak Tembang Pakuwon. Sampai jumpa.